Ada hal menarik ketika kita ini membiasakan tidur lebih awal, no gadget, nggak ada alat elektronik sama sekali itu ya, taruh depan kamar semuanya, tidur dengan lelap. Setelah sholat subuh, antum sediakan waktu setidaknya 20 menit olahraga. Apalagi yang dilakukan? Olahraga otak, belajar. Dan orang yang doyan baca buku tidak akan pernah merasa kesepian. Pernah anak satu fase itu ditinggal oleh keluarga, istri anak telepon, antum di mana nih? Di rumah sendirian. Anak nggak pernah sendirian. Loh, sama siapa di rumah? Ada Ibnu Hajar, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Rajab, banyak. Dan mereka nggak bakal pernah bosan selama anak nggak bosan sama mereka. Masya Allah. Anytime anak butuh informasi, mereka langsung menyampaikan ilmunya dengan sabar. Berarti besok Ya. kita juga bisa pakai gitu kan. Ada Ustaz Erwandi. Kadang ada bisikan-bisikan ketika jam 2 nih. Nanti kalau ente tahajud sekarang, ente tidur lagi, kesiangan subuhnya. Mana prioritas antum gitu loh. Kadang-kadang itu bisikan itu ada juga di sebagian orang. Kayaknya ada juga deh itu. Ya, memang ketika kita bangun tengah malam untuk sholat kemudian tidur lagi, itu adalah sholat malam yang terbaik. Memang seperti itu, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tapi jika tidak sanggup untuk yang seperti ini, maka diawali dengan witir sebelum tidur. Triknya? Ya, witir sebelum tidur. Bahkan manusia terbaik dari umat ini, siapa manusia terbaik dari umat Muhammad SAW setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kamu sholat witirnya kapan?" "Setelah sholat Isya ya Rasulullah." "Awal malam." "Ya Umar, kamu sholat witirnya kapan?" "Tengah malam, di akhir malam ya Rasulullah." Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Kamu mengambil kehati-hatian." Ya. Dan anak lupa apa sabda Nabi SAW kepada Umar, anak lupa, afwan. Cuman di sini anda melihat semua kaum muslimin sepakat, manusia terbaik di umat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Walaupun 100 Umar, walaupun 100 Umar, Abu Bakar lebih utama daripada 100 Umar. Itu masuk poin akidah juga, Ustaz. Itu masuk akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ternyata Abu Bakar pun mengambil opsi yang ringan ya, yang mungkin sebagian kita cemenkan begitu ya. Masa witir sebelum tidur? Ntar malam nggak ngapa-ngapain dong, nggak sholat dong misalnya. Berapa kali, berapa sering dari kita yang bercita-cita ingin sholat malam, alarm serumah bunyi semuanya, handphone, jam tangan, dan lain sebagainya, pada bunyi kita main mati-matiin dan tidur lagi. Sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu sampai hari ini masih dalam tahapan cita-cita dan harapan. Resolusi. Iya, resolusi. Ya. Resolusi yang terus diperbaiki. Tapi tetap seperti itu. Start mulai dari yang dilakukan oleh manusia terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Nah, ini pertama. Kemudian tahapan berikutnya, coba bangun, jadi jangan bangun tengah malam. Tapi bangunnya misalnya setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh. Nanti nambah lagi 1 jam sebelum subuh. Setengah jam dulu deh. Subuhnya sekarang kurang lebih jam 4 lebih 4 kalau, atau jam 4 lebih 6 gitu ya. Setengah 4 bangun, ambil air wudhu, ya sholat. Cek HP nggak? Ini, HP sebaiknya memang HP ini antum lihat paling pagi jam 8. Wah, Masya Allah. Paling pagi. Itu cita-citanya. Ya, lakukan segera. Paling pagi jam 8. Jangan bunyi alarmnya, jangan bunyi suaranya, jangan mode pesawat. Betul, mode pesawat. Jam 8 baru diaktifkan. Jadi bangun itu alarm kalau bisa jangan pakai alarm HP. Alarm yang jadul-jadul saja. Ya, jam waker gitu. Jangan. Kalau gitu antum tidur lagi. Dan usahakan misalnya di tempat tidur kita, di kamar tidur kita ini tidak ada alat elektronik. Jadi HP taruh luar? Iya, luar kamar. HP luar kamar, apalagi televisi, apapun itu bentuknya. Jangan ada di kamar tidur. Kamar tidur kita ritualnya tidur. Aduh. Nah itu kan, jadi itu Masya Allah ini berkualitas banget tidurnya. Antum bangun dengan segar, dan kemudian itu tadi setengah jam misalnya diawali. Ini fase kedua ya. Setelah yang pertama terbiasa, witir di sebelum tidur. Kemudian masuk fase yang kedua, yaitu bangun setengah jam lebih awal daripada biasanya, daripada jam subuh. Ya. Lebih awal. Setelah antum qiyamul lail, setengah jam ini insya Allah berdapatlah 5-7 rakaat dapat insya Allah. Ala kita nih. Ya, masih dapat lah insya Allah. Nah itu nanti ketika antum merasakan nikmatnya, boleh seperti waktu sholat tarawih di Ramadan dengan baca mushaf untuk mendapatkan kalau nggak hafal Quran gitu ya, itu mendapatkan nikmat yang plus nikmatnya luar biasa, nikmat yang Masya Allah tabarakallah. Dan hanya dirasakan oleh mereka yang mencobanya. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, iman itu
experience, pengalaman. Ya, Al-Quran ini akan bernilai ketika kita memiliki interaksi personal dengan masing-masing apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, antum semua tahu Al-Quran mukjizat, Al-Quran ini luar biasa, ruh, nur, dan lain sebagainya. Tapi kenapa bagi sebagian besar kaum muslimin nggak ada nilainya? Karena memang kita berlakukan Al-Quran itu seperti batu yang bernilai, tapi kita anggap batu bernilai itu cuma seperti kita baca berita banyak emas di Freeport. Seperti kita baca berita itu, memang yang kaya Freeport. Kita tahu Indonesia kaya, ada gunungan, bahkan sekarang jadi jurang atau bagaimana, emas semuanya. Tapi kita nggak merasa memiliki. Betul. Tidak merasa ada interaksi dengannya. Sama seperti kita dengan Al-Quran yang ada di rumah kita saat ini. Ya, kita jadikan itu seperti itu. Padahal ini lebih bernilai daripada emasnya bumi. Andai kata terbuat dari emas, Al-Quran lebih berharga dari itu. Ya kan? Nah, coba interaksi itu dikuatkan. Qiyamul Lail, setengah jam lebih awal misalnya, dan sesudah itu juga setelah baca Al-Quran ya dengan sholat ini ditambah ya, sholat subuh. Nah, selesai sholat subuh jangan tidur. Ya, jangan tidur. Cari nasi uduk bukan? Apa yang enaknya? Sebenarnya begini, ada hal menarik ketika kita ini membiasakan tidur lebih awal. No gadget, nggak ada gadget, nggak ada alat elektronik sama sekali itu ya. Taruh depan kamar semuanya, gitu ya. Tidur dengan lelap, bangun dengan sehat. Setelah sholat subuh, antum sediakan waktu setidaknya 20 menit olahraga. 20 menit olahraga. Apa olahraga 20 menit ini? Ya, kebetulan anak sendiri karena juga senang olahraga, alhamdulillah. Dan kan nggak mungkin Ustadz nge-gym gitu ya. Ini kalau ada, ini Ustadz Ali ada di gym ini nih, naudzubillah gitu. Jadi anak membiasakan olahraga yang bisa anak lakukan walaupun di rumah nggak keluar kemana-mana gitu. Push up. Ya, misalnya skipping. Ya, skipping dikombinasi dengan plank, dengan push up, bisa dengan banyak hal. Ya, workout personal yang bisa dipakai, resisten band juga bisa, ya kan, nggak harus punya peralatan mahal. Atau pakai resisten band juga bisa olahraga seperti di gym, gitu kan ya, dengan kekuatan beban yang bisa diatur. Nah, ini 20 menit itu sudah cukup. Nah, secara penelitian modern tentang hal ini luar biasa, bahwa ternyata di pagi hari itu ketika kita bangun dan kemudian tidak tidur lagi, dan kita bangkitkan itu dengan olahraga, kecerdasan itu meningkat. Kecerdasan itu meningkat. Keringat sama kebodohan keluar. Iya benar. Kecerdasan itu meningkat, fokus kita meningkat. Ya. Nah, selesai 20 menit, apalagi yang dilakukan? Olahraga otak, belajar. Waduh. Minimum 20 menit juga. Minimumnya. Baca buku. Harus ada baca buku. Bukan PDF, buku. Cetak, printed, ya, cetak. Kenapa? Supaya tidak ada notifikasi. Ya, begitu ya. Karena ketika antum baca PDF dan lain sebagainya, Anda perhatiin kok Ustaz ini. Tapi ketika ada notifikasi, ada ini dan itu, pindah. Bubar gerak. Hilang fokus kita. Benar. Baca printed buku yang tercetak. Apakah itu baca Al-Quran dan terjemahannya, tafsir, hadis, fiqih, atau buku-buku manajemen bisnis misalnya, apapun itu. Nah, itu kurang lebih 20 menit minimum, ya. Dan kalau bicara ritual satu hari, jangan sampai ada hari kita tidak baca buku sama sekali. Karena sampai hari ini insya Allah rata-rata per hari itu minimum 40 halaman. Subhanallah. Minimum, ya. Jadi kalau punya buku baru tertunda untuk menghabiskan buku itu merasa dosa besar ini di hati. Ini buku nggak habis-habis nih karena ada masalah ini dan itu gitu. Karena memang sebagai talibul ilm, kita dituntut untuk misalnya menyampaikan materi seperti ini, anak harus murojaah, ya kan? Materi yang disampaikan dengan sesi 1 jam, murojaah yang anak butuhkan ya setidaknya 40-50 halaman setidaknya untuk menyampaikan materi itu. Di samping materi yang memang Anda sedang mengembangkan diri, misalnya ingin belajar tentang usul fiqh misalnya, atau tentang membaca syarah hadis, Bulughul Maram, atau yang lainnya yang sedang on progress. Ini sesuatu yang memang harus dibaca dan dipelajari. Ya, di luar buku misalnya ketika memang kita ada kebutuhan informasi dunia yang perlu kita pelajari, kita baca buku-buku yang materi-materi duniawi dari ahlinya. Nah, itu, dan ternyata subhanallah dengan membaca buku ini membuat hidup kita ini menjadi penuh harapan, punya cita-cita, punya optimisme gitu ya, dan kemudian tidak membuat kita ini tidak pernah ada orang yang emosi gara-gara baca buku.
Ya, padahal buku walaupun terkait dengan membahas sesuatu yang dia sama sekali tidak tahu tentang hal itu atau paling banyak melakukan kesalahan tentang hal tersebut. Misalnya nih, antum baca buku tentang kesalahan dalam sholat yang anggap 100% kita lakukan kesalahan itu. Kita nggak bakal, ini buku, anak dimarahin semua nih sama buku. Iya, kita nggak bakalan emosi gara-gara dimarahin buku gitu kan ya. Beda dengan kalau anak lagi ngomongin antum nih. Benar. Ente kenapa sholat itu begini? Antum bisa emosi walaupun anak seorang dai misalnya. Gitu. Tapi buku walaupun menggurui kita tidak akan pernah emosi. Ya. Dan orang yang doyan baca buku tidak akan pernah merasa kesepian. Oh, ada temannya. Ada temannya kapanpun. Pernah anak satu fase itu ditinggal oleh keluarga gitu ya. Istilahnya telepon, antum di mana nih? Di rumah sendirian. Anak nggak pernah sendirian. Loh, sama siapa di rumah? Ada Ibnu Hajar, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Rajab, banyak. Dan mereka nggak bakal pernah bosan selama anak nggak bosan sama mereka. Masya Allah. Anytime anak butuh informasi, mereka langsung menyampaikan ilmunya dengan sabar. Berarti besok anak juga bisa pakai gitu kan? Ada Ustaz Erwandi. Iya kan itu kan? Benar-benar. Bakal kaget-kaget istri anak itu kan? Erwandi di rumah. Masya Allah. Benar-benar. Masya Allah. Karena nggak mungkin orang baca Ibnu Hajar kayaknya belum. Kayaknya masih gitu-gitu terjemah semua. Ya, Ustaz Irfandi di rumah tuh. Waduh, itu bakal cepat pulang dia gitu. Menanya. Nah, ini beberapa kiat yang insya Allah mudah-mudahan bisa meningkatkan gini, sebagaimana di awal-awal di kajian Ma'isyah ini, bahwa untuk jadi sukses harus bahagia dulu. Dan bahagia itu jangan tunggu nanti. Sekarang setiap muslim itu bisa bahagia. Sekarang kata orang Sunda, ayo nak ya. Ya kan ya. Sunda tolong orang Sunda. Sekarang juga kita bisa bahagia gitu ya. Jangan tunggu nanti ketika anak punya mobil sport baru anak bahagia. Nanti kalau hutang anak terbayar lunas, anak bakal. Bagaimana antum bisa terbayar lunas hutang antum kalau antum nggak bahagia? Udah stres duluan. Iya, udah stres duluan, udah kusut duluan. Dia harus bahagia, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ruginya, banyak untungnya dekat dengan Allah itu. Dosa diampuni, permohonan dikabulkan, kebaikan didapatkan, dijauhkan dari madarat dan musibah. Banyak hal positif, baik dan buruk yang kita harapkan di kehidupan, yang kita harapkan kebaikan itu, keburukan yang kita harapkan untuk dijauhkan dari kehidupan kita sekarang di alam barzakh, nanti di akhirat, semuanya di tangan Allah. Kenapa kita nunda untuk meminta kepadanya?